Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas F, Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Parepare akan mempresentasikan materi tentang breadth first search pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma yang diampu oleh dosen Bapak Subhan Saleh, Eskom, MT. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Habibie Salim Tajo, Muhammad Firman, dan saudari Sri Idul Adriani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi BFS. Apa itu algoritma BFS? Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D plus 1. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian Q untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Setiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Idul Adriani. Baiklah, materi selanjutnya adalah struktur data BFS. Struktur data BFS ada 3. Yang pertama, matriks keterangan A sama dengan AIJ yang berukuran N kali N. Jika simpul I dan simpul J bertetangga, maka hasilnya adalah AIJ sama dengan 1. Dan sebaliknya, jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga, maka AIJ-nya sama dengan 0. Yang kedua, antrian Q untuk penyimpangan simpul yang telah dikunjungi. Dan yang ketiga, tabel boolean diberi nama dikunjungi. Seperti dikunjungi array L sampai N of boolean. Dikunjungi I, jika simpul I sudah dikunjungi berarti true. Sedangkan jika belum dikunjungi berarti false. Next. Nah, kemudian kita akan masuk ke ilustrasi BFS. Bisa kita lihat bahwa iterasinya. Inisialisasi 1. P-nya 1, Q-nya 1. Dikunjungi hanya 1. Sedangkan yang kedua sampai ke 8 belum dikunjungi berarti false. Iterasi pertama, P-nya 1, Q-nya 2 dan 3 dikunjungi dari 1 sampai 3 dan yang keempat sampai 8 false karena belum dikunjungi. Iterasi kedua, P-nya 2, Q-nya 3, 4 dan 5 yang dikunjungi ya dari 1 sampai 5. Sedangkan 6 dan 7 belum dikunjungi. Iterasi ketiga, P3, Q-nya 4, 5, 6, 7 yang dikunjungi dari 1 sampai 7. Sedangkan 8 belum dikunjungi. Iterasi keempat, P-nya 4, Q-nya 5, 6, 7, 8. Yang dikunjungi adalah 1 sampai 8.
dan seterusnya. Urutan simpul-simpul yang dikunjungi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma BFS. Seperti kita ketahui, dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian, di mana antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantrian. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakannya, ada pun langkah-langkah algoritma BFS, yaitu yang pertama, masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang ketiga yaitu, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, simpul anak ke dalam antrian. Yang kelima yaitu, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Kemudian yang keenam yaitu, ulangi pencarian dari langkah kedua. Next. Seperti kita lihat, di bawah ini ada 3 contoh dari BFS atau breadth first search. Maka penyelesaiannya adalah, seperti kita lihat pada gambar A, BFS, yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Kemudian di gambar kedua, BFS atau breadth first search, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Kemudian pada gambar ketiga atau gambar C, yaitu pada BFS, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Next. Kemudian selanjutnya itu contoh pencarian lintasan terpendek dengan BFS. Adapun contoh untuk mencari lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma BFS sebagai berikut. Diketahui sebuah kota dengan memiliki inisial seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jarak di antar kota dibantu dengan sebuah graf terlihat di bawah ini. Seperti gambar ini kita lihat 1 sampai 12 saling terhubung. Pertanyaannya, sebutkan rute yang akan ditempuh untuk mencapai kota nomor 8. Titik awal perjalanan adalah kota nomor 1. Gunakan algoritma BFS. Next. Maka dengan menggunakan algoritma BFS, rute tercepat yang kita dapat adalah sebagai berikut untuk mencapai kota nomor 8. Yang pertama 1, kemudian selanjutnya 2, dilanjutkan 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir yaitu 8. Rute tersebut didapat dari pencarian secara melebar. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Pertama-tama, pointer menunjukkan pada daun yang ada di sebelah kanan yaitu nomor 2. Dalam kurung 1 sampai 2.
Setelah itu, proses dilanjutkan pada tetangga nomor 2, yaitu nomor 3, dalam kurung 1, 2, 3, dan selanjutnya mengarah pada tetangga terdekat, yakni nomor 4, dalam kurung 1 sampai 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya, pointer mencari tetangga nomor 4. Namun, karena tidak ada, maka pointer kembali ke kota nomor 2 dan masuk ke daun berikutnya, yakni nomor 5. Kemudian selanjutnya proses diulang hingga pointer menunjuk angka 8. Next. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sri Idul Adrian. Silahkan. Nah, sekarang kita akan membahas pseudo kode BFS. Prosedur BFS input fee integer traversal Oke, lanjut. traversal graph dengan algoritma pencarian BFS. Masukkan V. V adalah simpul awal yang dikunjungi. Kemudian keluarkan semua simpul yang dikunjungi dicetak ke layar. Deklarasinya, W sama dengan integer dan Q sama dengan antrian. Prosedur buatlah antrian input ataupun output Q sama dengan antrian. Kita akan membuat antrian kosong, kepala Q diisi dengan 0. Prosedur masukkan antrian input atau output Q sama dengan antrian, input V sama dengan integer. Kita memasukkan V ke dalam antrian Q pada posisi belakang. Prosedur hapuskan antrian input atau output Q antrian, output V integer. Kita akan menghapus V dari kepala antrian Q. Fungsional antrian kosong input Q sama dengan antrian menjadi boolean. True jika antrian Q kosong dan false jika sebaliknya. Algoritmanya, buatlah antrian Q, kita akan membuat antrian kosong, kemudian write V, kita akan mencetak simpul awal yang dikunjungi. Jadi dikunjungi V sama dengan true. Jika simpul V telah dikunjungi, ditandai dengan true. Masukkan antrian Q dan V. Kita akan memasukkan simpul awal yang dikunjungi ke dalam antrian. Kemudian kita akan mengunjungi semua simpul graf selama antrian belum kosong. While not antrian kosong Q do. Hapus antrian Q V, kita akan menghapus simpul V yang telah dikunjungi, hapus dari antrian. For tiap simpul W yang bertetangga dengan simpul V do, if not dikunjungi W then. W, kita akan mencetak simpul yang dikunjungi. Masukkan Q dan W. Dikunjungi sama dengan true, karena sudah dikunjungi. And if, enter, and for, enter, and write. Antrian kosong. Kemudian saya kembalikan kepada moderator.
Oke. Yang berikut adalah breakfasters, missionaries, and cannibals. Dan seperti bisa kita lihat sendiri, beginilah contohnya. Dan adapun kelebihan dan kekurangan algoritma bread parsers, adapun kelebihannya yaitu tidak akan menemui jalan buntu. Dan yang kedua, jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada yang lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Adapun kelemahan dari algoritma BFS yaitu membutuhkan memori yang cukup karena penyimpanan semua node dalam satu pohon. Yang kedua, kelemahan dari BFS yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke minus n+1. Oke. Itulah hasil presentasi kami. Terima kasih. Hasil presentasi kami tentang BFS. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak dan memohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Semoga Bapak dan teman-teman dapat memahami dan puas dengan hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.